Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Oke, semoga kita semua selalu diberi kesehatan ya. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, rajin cuci tangan, atur pola makan, dan juga kalau kita mau keluar selalu pakai masker. Oke, sekarang kalau ibu bilang masih semangat, kalian jawab masih semangat, tetap semangat gitu ya. Oke. Masih semangat, tetap semangat. Oke. Sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelasnya menyiapkan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, ibu absen dulu. Angel Yulia Safitri, Hadir, Bu. Gibran Azam Zaki, Hadir, Bu. Zainul Arifin. Hadir, Bu. Dan sebelum kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, supaya lebih semangat lagi, kita bernyanyi di sini senang, di sana senang terlebih dahulu ya. Oke, 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di rumah senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Sekarang sebelum kita masuk ke inti pembelajarannya, kita harus tahu dulu apa tujuan dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, dan juga pembelajaran 2. Dan di situ kita memuat pelajaran bahasa Indonesia dan juga PKN. Nah, tujuannya di sini kita akan memahami tentang kalimat ungkapan, kalimat ajakan, kalimat perintah, dan juga kalimat penolakan. Kita akan memahami tentang contoh-contoh kalimat tersebut. Dan selanjutnya kita akan memahami arti dari lambang Garuda Pancasila, bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, dan juga padi dan kapas. Oke, sebelum kita mulai pembelajarannya, ada pertanyaan? Enggak, Bu. Ya, cukup jelas ya. Oke, sekarang kita masuk ke pembelajaran. Apa tadi pembelajaran kita? Bahasa Indonesia, yaitu memahami tentang kalimat ungkapan, kalimat ajakan, kalimat perintah, dan juga kalimat penolakan. Apa kalimat ungkapan itu? Ada yang tahu? Enggak, Bu. Oke, aku jelasin ya. Kalimat ungkapan itu kalimat gabungan dari dua kata atau lebih yang digunakan untuk mengkiaskan suatu hal. Contohnya begini. Jadi kalimat ungkapan ini bukan makna dari yang sebenarnya. Contohnya buah hati itu adalah contoh dari kalimat ungkapan. Apa arti dari buah hati? Anak kesayangan. Terus ada lagi buah tangan. Apa arti dari buah tangan? Oleh-oleh. Ya, pinter. Terus selanjutnya kita masuk ke kalimat perintah. Nah, kalimat perintah ini yaitu kalimat yang berisi menyuruh atau permintaan untuk orang lain untuk melakukan suatu hal yang kita inginkan.
Jadi kalimat perintah ini adalah suatu keharusan yang harus dilakukan orang yang kita suruh. Misalnya kita menyuruh orang untuk menyapu halaman. Gimana menyuruhnya? Silahkan kamu sapu halaman rumah. Itu termasuk kalimat perintah. Karena itu kita menyuruh atau meminta orang tersebut untuk menyapu halaman. Selanjutnya yaitu kalimat ajakan. Apa kalimat ajakan? Mengajak, ya, kalimat yang memiliki unsur mengajak untuk melakukan suatu hal. Misalnya, ayo kita piket di ruang kelas, itu termasuk mengajak. Ayo kita membersihkan ruangan, itu termasuk mengajak. Terus selanjutnya yaitu apa? Kalimat perintah. Kalimat penolakan. Ya, kalimat penolakan adalah kalimat yang mengekspresikan penolakan terhadap suatu hal dalam diskusi atau musyawarah. Tetapi walaupun kita menolak sesuatu, kita tetap bersikap santun. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak, Bu. Enggak. Sini Ibu ada media gambar. Nah, media gambar ini ada contoh-contoh kalimat yang tadi Ibu jelaskan. Coba kalian perhatikan. Kita baca bareng bersama-sama ya. Ayah. Di sini ada ayah dan anak. Coba kita baca ayah. Ayah, anak, ayah membawa buah tangan. Ini termasuk kalimat apa? Ungkapan. Di mana letak kalimat ungkapannya? Buah tangan. Artinya oleh. Ya, itu termasuk ke dalam kalimat ungkapan. Selanjutnya yaitu coba kita baca. Di sini ada Edo dan juga ada Udin. Kita baca. Edo, kamu sudah tahu belum? Nanti akan ada lomba sepeda hias loh. Lalu Edo menjawab, lomba dalam rangka apa, Udin? Ayo kita ikut lomba itu, sepertinya menyenangkan. Terus Udin menjawab lagi, dalam rangka perayaan hari kemerdekaan di kampung kita. Ban sepedamu sudah dipompa, ayo aku bantu memompanya. Setelah itu kita hias sepeda bersama-sama. Lalu Edo menjawab lagi, wah terima kasih Din, mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Nah, ini termasuk kalimat apa? Ajakan. Ya, kalimat ajakan. Karena di sini mana yang termasuk kalimat ajakan? Ayo, mari kita mempersiapkan keperluan untuk menghias sepeda kita. Itu termasuk kalimat ajakan. Jadi sudah bisa membedakan ya. Sudah jelas tentang kalimat ajakan ini. Nah, selanjutnya di sini ada dua anak di sini. Kita baca lagi ya. Ayo kita baca. Ya, mainnya sudah ya, Dik. Kakak mau membersihkan halaman. Lalu adiknya menjawab, saya masih ingin main, Kak. Ini termasuk kalimat Perintah. ya, kalimat perintah karena kakak memerintahkan adik untuk berhenti main. Nah, di sini kalimat perintah itu kalimat menyuruh ya. Berarti kalau menyuruh itu termasuk perintah. Nah, selanjutnya di sini ada dua gambar. Ini gambar 1 dan ini gambar 2. Nah, kita baca gambar 1 terlebih dahulu. Nanti kalian pilih ya, mana kalimat penolakan yang santun yang yang akan membawa hidup rukun. Coba kita baca ya gambar ke-1 dulu. Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan.
terus tidak mau, aku malas, bekerja bakti itu melelahkan. Nah, itu gambar 1. Terus gambar 2-nya, ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan. Terus dijawab, maaf saya tidak bisa ikut bekerja bakti karena ada keperluan mendadak. Nah, ini gambar 1, ini gambar 2. Mana yang benar? Gambar 2. Ya, gambar 2. Karena walaupun kita menolak, kita harus tetap santun. Dan ciri-ciri kalimat santun itu ada kata maaf. Nah, ada yang ditanyakan? Enggak. Jadi kalau ibu tanya udah jelas ya. Ya. Terus sekarang kita bentuk kelompok ya. Kalian nanti ibu tanyakan tentang contoh-contoh dari salah satu kalimat yang ibu jelaskan tadi. Nah, ini ada kelompoknya Angel, ada kelompoknya Gufron, dan juga ada kelompoknya Arifin. Nah, di sini ibu ada media papan kantong. Nanti kalian pilih salah satu kantong di sini. Nah, di sini ada kertas. Kertasnya tentang salah satu kalimat. Jika kalian mendapatkan kalimat itu, kalian harus mencari contoh dari kalimat itu. Udah paham? Paham. Paham. Nah, sekarang Arifin, pilih warna apa? Oranye. Warna oranye. Arifin dengan kelompoknya itu mencari contoh kalimat ajakan. Nah, silakan berdiskusi dulu ya. Selanjutnya Gufron, pilih warna Biru. pilih warna biru. Nah, Gufron dengan kelompoknya itu mencari contoh kalimat perintah. Silakan berdiskusi terlebih dahulu. Selanjutnya Angel memilih warna apa? Ada warna kuning dan juga apa tadi ya? Hijau ya? Ada warna kuning juga hijau. Hijau. Kalimat penolakan. Jadi Angel dengan kelompoknya itu mencari kalimat penolakan. Silakan berdiskusi terlebih dahulu ya. Nah, setelah itu kita ke kelompoknya Zainul Arifin. Tadi mendapatkan kalimat ajakan. Apa contohnya? Arifin, ayo bermain. Ya, ayo bermain bersamaku. Itu termasuk kalimat ajakan karena mengajak teman untuk bermain bersama kita. Terus selanjutnya Gufron, tadi kalimat apa? Perintah. Contohnya seperti apa? Gufron, tolong bersihkan halaman itu. Iya, Gufron bersihkan halaman itu. Itu termasuk kalimat perintah karena Gufron diperintahkan untuk membersihkan halaman. Selanjutnya Angel, itu kalimat penolakan. Contoh dari kalimat penolakan apa? Tadi udah berdiskusi kan? Contohnya seperti maaf. Oh ya, maaf, aku tidak bisa karena ada keperluan. Pinter. Udah jelas ya. Jadi itu tadi contoh-contoh dari kalimat yang sudah ibu jelaskan. Nah, yang terakhir tadi yang belum dipilih itu ada kalimat ungkapan. Kalimat ungkapan seperti tadi ya, ada buah tangan, ada buah hati, terus ada rendah hati, terus ada putus buku. Banyak sekali kalimat ungkapan. Nanti lain waktu kita akan bahas satu-satu. Sampai sini mengenai kalimat ungkapan, ajakan, perintah, dan penolakan. Ada pertanyaan? Enggak, Bu. Oke, cukup jelas.
selanjutnya kita akan belajar ke mata pelajaran PKN. Tadi apa tujuan dari pelajaran PKN? Kita memahami arti dari Lambang lambang Garuda Pancasila. Nah, di sini ada gambar apa? Bintang. Nah, gambar bintang ini adalah milik dari sila Pancasila yang Ke-1. Satu, bunyinya ketuhanan Yang Maha Esa. Nah, diingat-ingat ya, lambang Garuda Pancasila yang ke-1 itu adalah bintang. Nilai dari Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, perilaku yang sesuai dengan Pancasila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu apa aja? Kita harus selalu menjalankan perintah sesuai dengan agama kita. Terus kita harus saling menghargai antara satu sama lain. Antara perbedaan agama kita harus saling menghargai. Terus kita tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Terus selanjutnya yaitu ada apa? Rantai. Rantai termasuk lambang Garuda Pancasila sila yang kedua. Bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Ini adalah lambang dari Pancasila sila yang kedua, yaitu rantai. Nah, contoh dari perilaku Pancasila sila yang kedua itu seperti apa saja? Kita harus memiliki sikap berperi kemanusiaan kepada sesama. Kita harus saling membantu, saling menghargai, harus menghargai pendapat orang lain. Harus, misalnya ada teman kita yang sakit, kita harus menjenguknya. Terus kita harus berani mengakui kesalahan apabila kita salah. Itu termasuk contoh cerminan dari perilaku sila Pancasila yang kedua. Selanjutnya yaitu ada apa? Pohon beringin. Termasuk lambang Garuda Pancasila sila yang Tiga. bunyinya Persatuan Indonesia. Nah, diingat-ingat ya, lambang Garuda Pancasila yang ketiga itu ada pohon beringin. Nah, contoh perilaku sila Pancasila Persatuan Indonesia itu seperti apa? Ada yang tahu? Nggak tahu, mau beritahu ya. Jadi kita di Indonesia ini banyak ragam sekali, banyak suku, budaya yang berbeda-beda. Jadi kita bergaul atau berteman tidak boleh membedakan antara suku, ras, dan antar kelompok. Jadi kita harus selalu menghargai satu sama lain. Terus selanjutnya kita harus cinta tanah air. Itu menunjukkan bahwa kita bersatu dalam negara kita, yaitu mencintai negara kita. Seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika. Apa artinya Bhinneka Tunggal Ika? Berbeda-beda Tapi tetap satu. iya, berbeda-beda tapi tetap satu. Satu tujuan. Apa tujuan kita? Mempertahankan kedaulatan negara Indonesia. Selanjutnya yaitu ada kepala banteng. Nah, kepala banteng ini termasuk lambang Garuda Pancasila sila yang keempat, yang bunyinya Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, contoh dari bunyi sila keempat itu apa?
kita harus selalu bermusyawarah saat menyelesaikan suatu masalah. Kita bermusyawarah untuk mencapai mufakat, dan juga kita harus mematuhi dari hasil musyawarah. Kita harus menghargai hasil musyawarah tersebut. Jadi pada saat kita mempunyai masalah, kita harus bermusyawarah. Kita tidak boleh membangga-banggakan pendapat kita. Jadi kita harus bermusyawarah untuk mencapai hasil yang terbaik. Itu harus bermusyawarah sesuai dengan sila Pancasila yang keempat. Terus selanjutnya yaitu ada Padi dan kapas. Padi dan kapas ini termasuk lambang garda Pancasila, sila yang Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di sini contoh dari perilaku keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu apa? Coba saya tahu. Nggak tahu. Di sekitar kita seperti bekerja bakti, seperti adil terhadap sesama teman, adil bergaul dengan siapa saja, bersikap adil, terus menghargai hak dan kewajiban. Itu termasuk dari contoh perilaku sila Pancasila yang kelima. Jadi ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Udah cukup jelas? Jelas? Jelas. Nah, di sini Ibu ada media papan kecocokan. Nah, kalian, dan di sini ada kertas. Kertas ini adalah bunyi dari sila Pancasila. Nah, sedangkan di sini ada lambang dari Garuda Pancasila. Kalian, Ibu tanyakan, udah jelas ya? Tadi Ibu udah jelaskan tentang lambang dengan sila Pancasilanya. Jadi, Ibu tanya, sila Pancasila dari kemanusiaan yang adil dan beradab itu menempati gambar yang Dua. apa gambarnya? Rantai. Selanjutnya yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menempati gambar yang Lima. apa gambarnya? Dan kapas. Iya, padi dan kapas. Selanjutnya yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, itu termasuk gambar yang Empat. apa gambarnya? Kepala banteng. Kita tempelkan di sebelah kepala banteng. Selanjutnya ketuhanan yang Maha Esa, itu termasuk Satu. ke satu. Gambar yang ke satu apa gambarnya? Bintang. Selanjutnya yaitu Persatuan Indonesia, jadi menempati ke pohon beringin. Ketiga, Tiga. Jadi udah jelas ya antara lambang Pancasila dengan sila Pancasilanya. Iya, silakan tepuk tangan. Iya. Terus, jadi ada yang ditanyakan? Enggak, Bu. Jelas, jelas ya. Nah. Kalau udah jelas, sebelum Ibu tutup, Ibu kasih tugas ya. Nah, tugasnya kalian di rumah mengamati perilaku sekitar kalian, contoh perilaku yang sesuai dengan Pancasila. Kalian tulis ya. Ya. Di minggu depan kita kumpulkan. Jadi udah jelas semua ya. Ya. Sekarang jika udah selesai, Ibu tanya Kak, apa yang kalian dapat dari pelajaran hari ini?
memahami tentang apa saja tadi? Kalimat, ungkapan, perintah, pejabat, penolak, terus lambang Garuda Pancasila ada berapa? 5, Ada apa aja? bintang, rantai, pohon beringin, kepala banteng, padi dan kapas. Pinter. Jadi kalian di rumah harus tetap belajar ya, harus tetap belajar, tetap jaga kesehatan, tetap atur pola makan. Jangan lupa kalau keluar rumah harus pakai Masker. Ya. Ikuti protokol kesehatan. Hatan. Oke, sebelum kita tutup, kita bernyanyi sayonara terlebih dahulu ya. Sayur, 1, 2, 3. sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Oke, silahkan ketua kelas memimpin doanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil usri illal ladzina amanu wa aminus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih pada pembelajaran hari ini kalian sudah belajar dengan baik dan juga dengan jangan lupa selalu belajar di rumah. Dan apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, Ibu minta maaf, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.